Dah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya, gue makasih banget ya udah dikasih ruang buat bisa bicara nanti ke depannya di sosialisasi KKN kita. Gue juga makasih banget buat teman-teman yang udah hadir. Di sini ada sekitar 7 7 orang selain gue. Udah cukup mengapresiasi sih. Jadi di sosialisasi kali ini kita mau ngebahas tentang EBT. Kita mau coba gali potensi dan keuntungannya untuk di Desa Ciparagi itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kita langsung masuk ke materinya aja. Jadi agenda malam ini sebenarnya kita mau fokusin pembahasan. Di pertama kita coba gali dulu pengertian EBT. Kita cari supaya masalah kita lebih tajam. Kita batasin aja nih. Kita bahas arti sebenarnya dari EBT itu apa. Nah juga kita lihat urgensi EBT. Sebenarnya kenapa sih EBT itu harus diburu-buru, harus digadang-gadangkan sampai saat ini gitu kan. Terus kemudian kita coba gali juga dukungan pemerintah. Terus kita coba gali juga nanti potensi EBT di Desa Ciparagi khususnya ya. Dan coba kita nanti lihat benefit EBT. Kalau seandainya kita udah masang EBT sebenarnya apa sih keuntungan yang bakal kita dapat. Nah, yuk langsung masuk aja ke bahasan pertama. Kita mau coba bahas tentang pengertian dulu. Di sini biar nggak begitu panjang, gue coba meringkas aja dari banyak sumber. Intinya EBT itu singkatannya teman-teman. EBT itu artinya energi baru terbarukan, yang mana maksudnya tuh sumber daya energi itu mau dalam bentuk apapun, mau gas atau liquid ataupun padat atau gimana pun, yang penting dia mengandung unsur ramah lingkungan, terus juga terbarukan, sama tidak berkontribusi sama perubahan iklim dan juga pemanasan global. Jadi highlight di sini tuh atau kata kunci di sini, kalau kita mau menggolongkan energi itu termasuk energi baru terbarukan, berarti harus dia itu terbarukan yang pertama pastinya, ramah lingkungan, dan juga tidak berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, masuk untuk ngasih gambaran lebih lanjut, kita bisa coba ngambil sampel ya teman-teman. Di sini gue ngambil sampel 5, yang mana pertama salah satu contoh EBT itu air. Kalau air terkhusus kalau untuk pembahasan mengenai pembangkitan listrik, air itu biasa dipakai PLTA atau PLTMH. Nah, PLTA ini pembangkit listrik tenaga air, terus juga PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang kalau dikali-kali itu kadang kan ada kincir-kincir kincir air, turbin-turbin. Nah, itu PLTMH itu. Nah, kemudian untuk solar atau matahari di sini ya, maksudnya tenaga matahari, biasa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga matahari, yang biasa kalau teman-teman lihat kayak bentukannya kayak keramik gitu, dipajang gitu kan, itu solar panel namanya. Nah juga ada tenaga angin. Angin itu juga termasuk EBT, yang mana biasa kalau dalam konteks pembangkitan listrik biasa dimanfaatin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah kemudian ada biogas. Biogas itu kalau teman-teman bisa pernah ingat, jadi biogas itu ya cara gampangnya kita ngelihat kayak pup kambing atau pup sapi, kan itu ada bau banget ya. Nah, itu tuh bau yang kita hirup sebenarnya itu bau dari gas metana. Nah, jadi gas metana itulah yang kita manfaatin untuk pembangkitan listrik. Jadi gas metana itu termasuk gas yang mudah bereaksi sama oksigen, jadi gampang banget dibakar lah ibaratnya. Nah, jadi biogas itu dipakai untuk pembangkit listrik tenaga biogas, untuk gasnya itu dibakar dan juga dipakai untuk pemanasan di boiler nantinya atau di pemanasan tungku airnya supaya airnya nanti menguap, terus juga nanti bisa muterin si turbin. Si turbin. Nah, kemudian ada biomas juga. Biomas itu hampir mirip sama biogas ya, cuman teman-teman di sini yang bisa dipecah itu, kalau biogas itu yang kita ambil gasnya aja. Jadi metananya itu, yang baunya itu ibaratnya. Nah, kemudian untuk yang biomas itu lebih ke si sampahnya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat ada sampah daun-daun kering, ada sampah mungkin kayak kertas bungkus nasi gitu-gitu, nah itu termasuk biomas itu. Mohon maaf, maksud saya biomas di sini unsur padat yang dari makhluk biologis ya. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan itu sebenarnya termasuk biomas kalau mereka sudah mati ibaratnya. Nah, kita juga udah ngebahas itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai urgensi. Sebenarnya apa sih bukan keuntungan sih, apa sih ibaratnya yang bikin kita tuh buru-buru harus mengubah semua bentuk energi kita atau semua pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita ke arah EBT gitu. Nah, sebenarnya gini, dalam isu keenergian
ada 3 pokok masalah yang harus teman-teman sama saya sendiri pahami, bahwa ada hal yang urgent, ada hal yang membahayakan untuk bumi kita sendiri kalau kita terus-terusan tidak memanfaatkan EBT. Kalau kita terus-terusan berpaku atau terus-terusan memanfaatkan energi fosil ibaratnya. Energi fosil di sini banyak ya teman-teman, jadi bisa jadi dia BBM, tuh yang bensin atau bensin mungkin kalau di pinggir jalan ya. Terus juga ada batu bara, terus juga yang lainnya. Nah, sini saya coba bahas secara ringkas aja satu-satu. Jadi yang pertama itu udah pasti polusi udara. Kita juga dari SD kita udah belajar bahwa sebenarnya pembakaran kayak bensin, pembakaran batu bara di pembangkit listrik itu sudah pasti menghasilkan gas CO2. Yang mana kalau teman-teman sadari, teman-teman juga pernah ingat-ingat dulu SMP SD, gas CO2 itu sangat-sangat beracun untuk mahasiswa, untuk manusia gitu. Jadi benar-benar tidak baik untuk tubuh, apalagi untuk lingkungan gitu kan. Nah, kemudian polusi udara selain gas CO2 yang dikeluarkan, untuk teman-teman kita, saya agak miris sebenarnya untuk melihat orang-orang atau saudara-saudara kita yang tinggalnya itu di dekat pembangkit listrik tenaga uap, apalagi yang bahan bakarnya itu dari tenaga fosil, dari batu bara. Itu di sana Pak Bu, teman-teman sekalian, yang keluar dari cerobong itu nggak cuman batu bara, nggak cuman CO2-nya doang gitu, tapi ada abu-abu juga, abu hasil pembakaran, ada es lah ibaratnya yang ukurannya tuh kecil-kecil. Jadi kalau abu itu sampai terhisap ke orang gitu ya, sampai dihisap sama orang, wah itu bukan main dampaknya. Bisa jadi kena ispa, bisa jadi gangguan pernafasan lain. Apalagi saya pernah dengar sendiri, saya lihat video dokumenter itu, bahkan mereka di dekat warga di dekat pembangkit listrik itu malah sampai naruh piring tuh dibalik gitu teman-teman. Jadi yang biasa kalau kita makan kan seperti ini ya, itu sampai dibalik begini. Tujuannya supaya si piring itu nggak kena debunya gitu. Itu sampai separah itu gitu. Nah, kemudian isu yang kedua adalah sisa umur. Nah, sebenarnya teman-teman yang harus kita sadari bareng-bareng di sini adalah sisa umur energi fosil itu makin sedikit, makin lama makin habis. Cadangan energinya pun makin habis. Dari beberapa riset emang sih energi fosil itu kan dari, maaf ini ada yang mau masuk. Nah, memang sih kalau kita lihat dari beberapa jurnal ataupun penelitian ilmiah, energi fosil itu memang dia terbarukan karena kenapa? Karena dia menggunakan karena dia berasal dari makhluk hidup yang dulu sudah punah, terus jadi minyak gitu-gitu kan ya. Nah, memang bisa dibilang terbarukan gitu ya, terbarukan karena bisa diolah dari makhluk hidup yang sekarang mati, atau mungkin 1000 tahun lagi tubuh kita bisa jadi minyak yang itu bakal dikelola juga kan. Tapi itu butuh waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun teman-teman. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun jadi, 100 tahun 1000 tahun pun nggak akan jadi gitu. Itu butuh waktu jutaan tahun gitu. Nah, apalagi kalau kita baca, saya sempat riset di beberapa jurnal atau beberapa media yang terpercaya, itu dikatakan bahwa sisa umur fosil itu hanya sisa 62 tahun lagi. 69 tahun lagi malah mereka bilang. Bahkan kalau kita lihat di Handbook of Energy and Statistik Ekonomi Indonesia, atau buku sakunya Energi dan Statistika Ekonomi Indonesia, itu adanya tinggal 72 tahun lagi. Itu pun bahkan saya baca tuh handbook di tahun 2012. Jadi bisa dibayangkan, sekarang tuh tinggal 69 tahun ya? Iya, 62 tahun lagi lah. Nah, seperti itu. Jadi sisa umurnya itu sangat-sangat kritis sebenarnya sekarang. Nah, isu ketiga adalah pemanasan global. Pemanasan global ini isu global sebenarnya, isu dunia. Jadi kalau kita lihat sekarang aja es di kutub itu sudah makin lama makin meleleh, makin berkurang. Apalagi nanti kalau bumi seandainya makin panas. Jakarta aja yang dengan esnya masih meleleh segini gitu, itu bisa kebanjiran terus gitu. Apalagi kalau seandainya lelehnya makin banyak, makin jadi gitu. Bahkan ada gerakan global sebenarnya. Itu mereka sampai menggadang-gadangkan bahwa bumi itu jangan nyampe naik sampai 1,5 derajat selama 7 tahun ke depan. Karena kalau udah nyampe di titik itu, berarti dunia itu udah hampir nggak bisa diselamatkan gitu bumi. Teman-teman bisa cari di climate clock. Di sana ada jam yang menunjukkan bahwa sisa waktu kita tuh tinggal segitu gitu. Dan kita harus buru-buru mengalihkan segala macam pemanfaatan energi ke arah EBT. Nah, makasih Ilham absennya.
Yang lain boleh absen juga ya. Nah, terus harapan kita apa sih dari eksistensi atau keberadaan EBT itu sendiri? Jadi harapan kita tuh sebenarnya sama teman-teman, nggak ada yang beda. Harapan kita cuma pengen udaranya bersih, cuman pengen suhu bumi turun, terus juga flora dan fauna di Indonesia dan terkhusus di dunia ya, itu pun jadi terus terjaga, sama bumi itu indah. Atau dengan simpelnya, kata-kata simpelnya, ya harapan kita adalah bumi itu bisa jadi rumah yang ramah, rumah yang indah bagi kita semua gitu, apalagi untuk anak cucu kita. Nah, jadi itu teman-teman harapan kita. Jadi EBT ini bukan isu yang main-main sebenarnya, karena setiap orang itu udah harus bergerak dari sekarang. Nah, kemudian kita kan tadi udah sempat ngebahas urgensinya. Terus kalau urgensi kita mikir sendiri-sendiri, gerak masing-masing, terus juga misalnya memanfaatkan EBT masing-masing itu, wah kacau kalau kayak gitu, akan sulit diwujudkan gitu kan ya. Sebenarnya apa sih dukungan pemerintah yang udah dilancarkan, yang udah dijadikan program kayak gitu kan teman-teman. Nah, setidaknya gue sendiri udah nyatet ada 4 roadmap program tentang pemanfaatan EBT terkhusus di isu ketenaga listrikan ya teman-teman. Nah, di sini salah satunya kita mulai dari September 2017 itu adalah bulan di mana ditandatangani deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Atap. Nah, jadi harapan dari program ini adalah bahwa Indonesia itu akan punya 1 juta rumah yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya di atap gitu maksudnya. Itu harapan kita bersama dan itu harapan dari adanya deklarasi ini. Bahkan deklarasi ini diresmikan secara langsung ditandatangani oleh Kementerian SDM, terus juga ada Kemenperin itu Kementerian Perindustrian, BPPT dan yang lainnya. Jujur ini masih banyak banget instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta yang benar-benar ikut menggerakkan dirinya gitu, ikut menyetujui Gerakan Nasional Sejuta Atap ini, 1 juta surya atap. Nah, kita berlanjut ke tahun 2019. Tahun 2019 ini sebenarnya udah jadi langkah checkpoint pemerintah dalam pemanfaatan EBT untuk ketenaga listrikan. Karena apa? Di sini pemerintah menerbitkan RUKN tahun 2019 atau Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional, di mana EBT atau pemanfaatan tenaga listrik dari energi baru terbarukan itu setidaknya seminimal-minimalnya harus 23% menyumbang ketenaga listrikan di Indonesia pada tahun 2025. Jadi yang teman-teman tahu, sekarang itu 85% ketenaga listrikan di Indonesia loh ya, bukan cuma di Jawa, Bali atau di mana. Itu 85% disuplai oleh pembangkit listrik tenaga fosil, tenaga batu bara. Jadi bisa teman-teman bayangin, 85% itu bukan angka yang sedikit teman-teman. Teman-teman nggak takut apa kalau seandainya suatu saat tenaga fosil habis, terus kita mau gimana? Blackoutnya bukan cuma Jawa, Bali, tapi bisa nyampe Sumatera, Papua, bahkan sampai ujung atasnya Indonesia pun bisa kena gitu. Nah, kemudian dari langkah 2019 itu lanjut lagi ke 2020. Ini yang cukup strategis. Kenapa cukup strategis? Karena pemerintah sekarang mulai apa ya? Ibaratnya kayak buang-buangin uang gitu untuk industri, pelaku industri terkhusus pabrik-pabrik kayak gitu. Kalau seandainya ada pelaku industri yang memanfaatkan EBT, maka dia akan mendapatkan keuntungan insentif baik itu secara fiskal maupun non fiskal. Maksudnya di sini apa? Jadi kalau seandainya nih Pak Alvin punya perusahaan misalnya, punya pabrik rem contohnya. Nah, itu kan kalau pabrik rem itu kan mulai dari dia memanaskan apa namanya? Si besi, terus juga mulai dari dia nyalain AC, bukan AC, maksudnya blower gitu-gitu, itu kan semua kan membutuhkan energi listrik ya. Kalau dia disuplai oleh EBT, maka dia akan mendapatkan bonus yang pertama, bisa jadi tax holiday. Tax holiday itu jadi kayak bebas pajak. Jadi pajaknya dibebasin gitu. Kita tahu sendiri kalau perusahaan itu pajaknya udah bukan main lagi. Bukan 1 juta, 2 juta, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Nah, jadi dibebasin itu coba. Kurang untung apa coba sekarang pelaku industri kan? Nah, beralih dari sana itu cuma tax holiday itu. Ada juga tax allowance. Ada juga yang lainnya berupa kalau tidak salah itu salah satu yang ketiga apa ya? Saya agak lupa. Boleh dilanjut nanti. Nah, kemudian di tahun 2021 ini lagi yang lebih strategis lagi. Kenapa lebih strategis? Dari tahun 2020 sebenarnya pemerintah sudah mulai menggadang-gadangkan gimana caranya supaya orang yang pakai EBT itu ada feed-in tarif. Feed-in tarif itu maksudnya gini. Jadi kalau seandainya kita pakai EBT nih, pakai panel surya misalnya. Terus sehari kita bisa ngasilin 1 kWh, itu dibayar sama pemerintah.
dikasih uang, walaupun padahal kita yang make, pemerintah nggak make tuh, dibayar. Bayarnya berapa? Bayarnya itu setidaknya seminimal minimalnya itu lebih dari harga bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, maksudnya tenaga batu bara. Jadi kalau nggak salah, seingat saya untuk tahun sekarang sih batu bara itu harganya itu untuk ngebangkitin 1 kilowatt hour itu sekitar 600 sampai 800 rupiah. Anggap aja 600, anggap aja ya. Jadi kalau teman-teman sendiri udah ngasilin 1 kilowatt hour itu teman-teman dapat 600. Padahal kalau kita beli ke pemerintah, ke PLN, itu 1 kilowatt hour tuh bisa harganya bisa nyampe 1000-an, 1200. Kalau saya sendiri bisa sampai 1400. Jadi bisa berkurang 600 tuh. Itu baru dari fit-in tarif, belum dari bonus-bonus lainnya. Nah, supaya lebih greget lagi nih, kita lihat selanjutnya. Nah, ini baru segini nih. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke benefit atau keuntungan kita mari kita coba gali deh sedikit potensi EBT sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan di Desa Ciparage ini, potensi EBT seperti apa. Nah, di sini setidaknya saya mau berfokus kepada angin dan surya. Kenapa potensi angin dan surya? Karena dua jenis EBT ini yang paling potensial dimanfaatkan oleh orang-orang rumahan gitu, warga-warga seperti kita gitu teman-teman. Kan nggak mungkin kan teman-teman bikin pembangkit listrik tenaga mikrohidro misalnya untuk rumah sendiri, wah itu agak berat maksudnya. Terus juga teman-teman bikin tenaga ombak, wah itu agak berat ya kan. Nah makanya di sini kalau pakai angin kan kincir nggak modal banyak banget gitu kan. Surya juga ya modalnya lumayan tapi masih affordable lah ibaratnya, masih tercapai lah ibaratnya. Nah di sini untuk potensi angin saya ngambil dari pengambilan data teman saya sendiri, tapi BTW ini kenapa jadi ada dua gini ya? Bisa dilewatin. Jadi saya ngambil dari data tim KKN sendiri yang kemarin udah ngambil data di atas jembatan pasar terbuka itu dia ngambil sampai 4,5 meter per sekon. Nah, jadi pertanyaannya gini, potensial nggak sih 4,5 meter per sekon? Maka dengan mudah saya bisa jawab potensial banget. Karena biasanya di Indonesia itu potensi kecepatan angin tuh hanya sekitar 3 sampai 4 doang. Bahkan sampai 4,2, 4,3 tuh agak jarang sebenarnya. Nah, ini kita ngambil 4,5. 4,5 tuh lumayan dan tingginya pun dari jembatan di puncak jembatan itu cuman 2 meter di atas jembatan. Jadi ya lumayan potensial gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk data indeks matahari, ini berhubung tim saya tidak mengambil data ini, jadi saya ngambil data dari Surface Meteorology and Solar Energy terbitan NASA. Jadi ibaratnya kayak BMKG-nya NASA, cuman ya gimana ya, memetakan potensi indeks matahari di permukaan bumi ibaratnya. Nah, kalau ini saya ngambil di Pantai Sedari karena saya nemu ini di penelitian dosen kami sendiri, Pak Dian Budi Santoso. Nah, beliau sempat menggali potensi angin dan surya di Pantai Sedari dan ditemukan fakta bahwa di Pantai Sedari indeks radiasi matahari itu sekitar 5,17 dan suhunya sekitar 26,46. Sekarang yang kita bisa fokusin adalah indeks radiasi mataharinya. Di sini kita lihat sebenarnya pertanyaan balik lagi, potensial nggak sih nilai segini gitu. Nah, kalau kita balikin nilai segini itu benar-benar potensial. Kenapa benar-benar potensial? Karena boleh dicari teman-teman atau siapapun riset ke segala macam, nilai 5,17 itu cuman bisa didapatkan kalau kita ngambil datanya di pantai di sekitaran Indonesia. Pasti angkanya segitu. Pantai di Indonesia, terkhusus di Jawa Barat yang di atas, itu tuh kebanyakan 5 ke atas, teman-teman. Jadi, mungkin ada yang cuma 3, ada yang cuma 4, ini sampai 5 ke atas, teman-teman bisa riset sendiri. Dan ini bukan potensial lagi kalau saya pikir. Ini udah merupakan potensi yang seharusnya jangan dilihat sama warga Desa Ciparage doang, kalau bisa sama pemerintah langsung. Pak D misalnya turun langsung bikin PLTS di sini, hajar gitu. Seharusnya seperti itu sebenarnya. Karena potensinya itu yang tinggi. Nah, untuk potensi panas matahari, ini saya rasa masih termasuk standar lah ya. Karena memang standaran ini kenapa 26? Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, sebenarnya kan Kerawang tuh panas banget ya. 26 tuh angka yang mustahil lah ibaratnya. Kok siang-siang 26, bisa jadi besok kiamat atau gimana kan nggak tahu. Tapi sebenarnya 26 ini angka rata-rata antara pagi dan siang. Jadi kita nggak tahu persis lah ibaratnya angka siangnya berapa. Cuman sepengalaman saya itu di kosan kalau siang bisa nyampe 39 derajat. Dan kalau teman-teman bisa riset di Pulau Jawa yang bisa nyampe angka 39 derajat itu cuman Karawang. Jadi salut buat teman-teman yang bisa bertahan di Karawang ya dengan ekosistem sejahat ini gitu kan.
Nah, kita balik lagi deh, kita lanjutin ke masalah benefit. Ini sebenarnya part yang paling saya tunggu sih. Kenapa saya tunggu? Karena asik banget gitu ngomongin duit gitu kan. Karena ya apalagi jangankan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, saya pun kalau seandainya ditawarin uang mau gitu. Senang ngebahas duit tuh. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini saya ngambil data dari program usolarnya UOB Group, Bank UOB. Jadi kalau seandainya kita memasang EBT atau memasang solar panel di atap kita, kita setidaknya akan mendapatkan 3 keuntungan. Ini masih prediksi Bank UOB ya. Jadi teman-teman mungkin bisa agak berbeda di lapangan karena kan ini masih prediksi, dan ini pun kalau kita pakai tenaga 2 kilowatt power. Jadi bisa jadi nanti bisa pakai yang lebih atau mungkin 1 kilowatt power juga bisa jadi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa per tahun itu kita setidaknya sudah menyumbang, sudah berbuat baik gitu kan kepada saudara-saudara kita dengan mereduksi atau mengurangi emisi CO2 sebanyak 1.500 kg. Ini bukan angka yang kecil ya teman-teman. 1.500 kg itu 1 ton. 1 ton itu 1,5 ton itu panen padinya setengah are ya, 1 are mungkin. Dan itu kalau dijual mahal ya teman-teman kalau padi. Tapi ini dengan kita mengurangi 1.500 kg emisi CO2 ini menurut saya amal yang baik juga gitu. Nah, kemudian selain itu pun kita bisa nanam pohon sampai 26 bibit dalam 10 tahun. Sebenarnya mungkin kita pikir ini tidak signifikan ya, tapi coba teman-teman bayangin. Kalau seandainya ada 10 orang aja deh, udah 260 pohon dalam 10 tahun. Coba teman-teman bayangin kalau se-Indonesia deh. Se-Indonesia itu, jangan kan se-Indonesia deh, ambil aja setengah warga Indonesia. Se-Indonesia itu ada 200 jutaan. Setengah berarti 100 jutaan. Wah, tinggal teman aja deh yang ngali-ngali. Nah, udah bisa kebayang gitu dampaknya kan. Jangan kan ngasilin cuman satu hutan di Sragen doang, satu hutan di Semarang doang. Ini bisa jadi Amazon gitu kan. Karena dampaknya yang begitu besar. Nah, kemudian selain itu pun kita bisa menghemat uang sampai 2.800.000 per tahunnya. 2.800.000 kalkulasi sederhananya gini. Saya sendiri pengalaman saya teman-teman. Pengalaman saya itu sebulan listrik sampai 400. Bener itu sampai 400. Padahal cuma make AC memang jahat sih. Cuman make listriknya standaran rumah gitu. Nggak industri, nggak ada mesin mold di rumah saya juga nggak ada gitu. Nah, di sini bisa nyampe 2.600. Berarti kalau kita kalkulasi dibagi 12 deh. Berarti dibagi 12 kan kita masih ada sampai 200-an ya. Berarti sebulan itu bisa untung sampai 200. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin, saya sebulan itu tadinya ngeluarin 400, bisa untung 200. Wah, itu berarti udah setengah kali lipatnya. Maksudnya setengah kalinya keuntungan itu baru dari penghematan dari bayar listrik doang ya, teman-teman. Belum ada fit-in tarif loh. Jadi, kalau ada fit-in tarif bisa kebayang lagi tuh penghasilannya berapa. Nah, gitu dah. Nah, ini baru gambaran sederhananya aja. Dan kemudian juga selain itu langsung Pak Jojo. Selain itu keuntungan instalasi lainnya apa sih? Pertama, sekarang itu kalau kita mau masang solar panel di atap itu udah bisa dibayar secara kredit. Ada Bank Mandiri dan Bank UOB itu menerbitkan program sendiri yang bisa nyicil pemasangan solar panel di atap itu sampai 24 bulan dan bunganya 0%. Lagi-lagi pemerintah yang ngebantu program ini untuk bisa berjalan. Bukan saya cinta rezim, tapi memang itu. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah kita mendapatkan imbalan impor listrik. Jadi selain kita dapat feed-in tarif, kita dapat penghematan tarif itu yang perkiraan dari UOB Group. Nah, kita dapat imbalan impor listrik. Jadi kalau teman-teman listriknya udah on grid gitu ya. Jadi misal contoh anggap aja di siang hari teman-teman itu nge-produce listrik bisa nyampe 2 kilowatt power, 2 kWh misalnya, 2 kilowatt hour dari solar panel. Tapi teman-teman cuma pakai 1 kilowatt hour, berarti 1 kilowatt hour-nya kemana? Nggak hilang itu teman-teman. Itu diimpor maksud saya diekspor keluar ke grid PLN. Nah, setiap ekspornya, setiap 1 kilowatt hour-nya itu bakal dibayarin sebesar 65% harga listrik teman-teman. Jadi misal 1 kWh-nya teman-teman itu bayar sampai misalnya 1.500 deh kasus saya tadi ya, 1.500 per kilowatt hour. Jadi setiap 1 kilowatt hour yang teman-teman ekspor ke PLN itu teman-teman dapat imbalan sampai 800-an ya berarti kalau 1.500. Kalau 800 bodoh sekali saya, 900-an lah. Nah, itu dapat keuntungan itu teman-teman, dan itu langsung jadi potongan teman-teman di pembayaran listrik bulan depannya. Nah, kemudian keuntungan ketiga itu adalah dapat fit-in tarif tadi itu teman-teman.
yang sudah saya bilangin. Jadi kita bakal dapat ibaratnya kayak kalau kalau kemarin-kemarin pengalaman saya lomba itu ada namanya green certificate. Jadi teman-teman tuh dibayar per kilowatt hournya karena teman-teman udah pakai EBT gitu. Nah, jadi sebenarnya keuntungannya udah bukan satu dua tiga lagi nih, tapi ini berlipat-lipat keuntungannya teman-teman. Jadi sangat strategis. Bahkan sekali sekali lagi bisa saya deklarasikan, bisa saya umumkan bahwa seharusnya untuk potensial setinggi ini ya di wilayah Ciparage yang masang itu atau yang ikut sosialisasi kayak gini tuh seharusnya bukan warga doang gitu, tapi kalau bukan cuma perangkat desa doang gitu, tapi kalau bisa para teman-teman yang ibaratnya teman-teman lain atau orang-orang dari perangkat desa-desa lain itu harus ikut campur juga, karena ini penting banget, penting sepenting itu ibaratnya mah. Nah, jadi itulah keuntungan yang bisa kita dapat. Kita udah ngebahas potensial apa itu EBT tadi kan di awal, kita juga ngebahas apa dukungan pemerintah, juga kita ngebahas keuntungannya kira-kira apa aja. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Jadi tetap semangat, tetap kita harus, walaupun memang bumi ini makin lama makin hancur, setidaknya kita sendiri harus bisa merubahnya dari diri sendiri teman-teman. Jadi kalau kita sendiri nggak punya kesadaran, bagaimana kita mau menyadarkan orang lain gitu? Bagaimana mau orang lain sadar? Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan terus-terusan kita menyalahkan pemerintah akan, wah Jakarta banjir mulu nih, wah Kerawang panas banget, gimana pemerintah? Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo kita mulai masing-masing, mulai nyicil lah tuh, mulai mau mulai kredit atau mulai beli masang sendiri secara kontan kayak gitu, terserah. Yang penting semangat. Ayo kita terus sebarin pemahaman kita, sebarin urgensi EBT ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain ikut merasakan kenikmatan atau kira-kira benefit yang bakal mereka terima saat mereka udah mulai pakai EBT. Sekian teman-teman. Nah, mungkin gua apa ya? Gua close aja recordnya, gua stop. Nah, apa mau diskusi dulu gimana? Di stop dulu aja. Oh, boleh.